Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah, masih tentang siam atau saum dalam menentukan awal waktu atau awal bulan tanggal 1. Ada ibadah yang ditentukan waktunya, tidak ditentukan tempatnya, seperti saum atau siam. Ada yang ditentukan waktunya, ditentukan tempatnya, tapi dengan syarat harus bersih, itu sholat. Ada ibadah yang ditentukan waktunya, ditentukan tempatnya, seperti ibadah haji. Itu berniat haji itu sejak bulan Syawal, tidak boleh pada Ramadan. Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah sampai tanggal 13, dan tempatnya harus di Masjidil Haram. Itu kenging di Ajaitun. Ucigan nitri oge teu sah teh. Ya. Tapi ada ibadah yang tidak ditentukan waktunya, bisa kapan saja. Tapi ditentukan tempatnya. Itu adalah ibadah umroh. Bisa kapan saja umroh itu. Tapi tempatnya ditetapkan harus sekitar Masjidil Haram. Nah ini siam ini ditentukan waktunya, ditentukan bulannya. Karena itu kita wajib mengetahui awal bulan. Dan kita wajib mengetahuinya itu dengan memperhatikan bulan. Sekarang kan tanggal 13 ya, itu tos bulan itu dari sebelah timur itu. Besok tanggal 14, nah terus bulatnya itu berkurang sampai setengahnya. Itu tanggal 21. Kemudian berkurang lagi. Hilang, tidak terlihat. Itu tanggal 29. Dilihat dari sebelah barat. Apakah setelah maghrib itu terlihat hilal? Hilal itu bulan sabit tipis sekali. Atau tidak? Jika tidak, maka tentukan hari itu tanggal 30. Mulai hari itu maghrib. Apabila terlihat berarti maghrib itu tanggal 1. Dan ini terlihat dan tidaknya tergantung kepada yang melihat. Dan kemarin kita bahas, tidak terlihat karena ada awan. Tetapkan saja bulan Sya'ban itu 30 hari. Atau untuk bulan Syawal tetapkan saja ya bulan Ramadannya 30 hari. Tapi orangnya kumaha pengumuman di masjid ya pokoknya mah. Ya. Di kita memang ada yang mengurus. Ada Dewan Hisab dan Ru'yat, ada Badan Hisab dan Ru'yat.
Jadi ada BHR, ada DHR, kemudian ada Almanak lagi. Kita jangan berpikir, nah nukieu harus dibahas, kan geus aya cenah masjid ya, ada ormas. Tapi ini kan ajaran Islam itu tidak hanya berlaku di Indonesia atau di Mekah, tapi berlaku di seluruh dunia. Andaikan Bapak punya kerabat, punya anak yang berada di luar negeri, berarti wajib tahu dah ini maksudnya fardu kifayah. Kalau fardu ain mah setiap orang wajib mengetahui, misalnya sholat. Setiap orang wajib mempunyai ilmu tentang surah Al-Fatihah. Tapi kalau yang melihat hilal tidak wajib semuanya, cukup seorang saja atau beberapa orang yang disumpah. Karena itu dirinya tanggal sabaraha cenah biasa gitu. Saya tidak menghitung dan tidak bisa melihat hilal. Maka untuk itu disamakan saja dengan Makkah. Malahan bukan hanya siam, waktu sholat juga, misalnya orang yang berada di kutub utara. Tapi cik abdi mana naunan mending keneh di Bandung nah. Satiris-tiris itu bari jeung aya tirisnya. Gitu. Kan ada yang bertanya, Ustaz, bagaimana di kutub? Di kutub itu kan 6 bulan ya terlihat matahari di pinggir matahari teh gitu. 6 bulan malam, 6 bulan siang. Cita Bapak di mana sekarang? Abdi di Bandung, angke lah cita lah. Pami Bapak tas di kutub cita. Nah, itu disamakan saja dengan waktu Makkah. Ada orang yang siamnya itu di kita kan rata-rata menahan lapar dan dahaga itu selama 14 jam. Dihitung ya. Dari pukul 4 sampai pukul 6 itu 14 jam. Ada di negeri-negeri yang lain yang jauh dari khatul istiwa. Misalnya sekarang siangnya di daerah Eropa itu lebih lama. Ada yang 18 jam. Berarti ya kalau 18 jam tambah 4 dari jam 6, 7, 8, 9, 10 itu baru maghrib. Tapi daerah Australia misalnya itu daerah selatan ada yang 10 jam. Jadi dari jam 4, jam 2 sudah buka. Nah, cenah kumaha cenah Ustaz? Nah, dalam musim panas pindah ke Australia. Kalau musim dingin pindah kan itu bulan Ramadannya diatur-atur saja. Sebab semuanya juga ada aturan. Bagaimana kalau tidak kuat kan ada dalam Quran. Kalau tidak kuat ya bayar fidyah. Kalau sakit qada itu kan mudah sekali. Kita lanjutkan ke hadis nomor 673. An Ibni Umar radhiyallahu anhu maqal tara an-nasu al-hilala fa akhbartu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam anni ra'aituhu fa shoma wa amara an-nasa bisyamihi rawahu Abu Dawud wa sahihul Hakim wa Ibnu Hibban. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma ia berkata, orang-orang memperhatikan hilal. Hilal ya. Taro'anna soal hilala. Memperhatikan hilal pada tanggal 29. Jadi ngintip orang maruyat. Taro'at ruyat. Ngintip setelah maghrib apakah terlihat hilal atau tidak. Kan di Arab Saudi mah banyak daratan yang gitu, horizontal seperti di pinggir laut. Kan di laut itu kan ufuk itu terlihat.
Ini juga begitu. Jadi ada tempat-tempat tertentu mungkin naik karena ke gunung gitu, dilihat begitu. Terbenam dan terbit matahari itu terlihat. Dan di urang banyak tinggalina nasuhunan. Kan di sana mah tidak seperti di Indonesia. Jadi kita itu banyak rumah. Banyak rumah. Datang ke gunung banyak tatangkalan deh. Makanya ru'yat di Indonesia itu di laut, di lepas pantai. Di Jawa Barat itu di Pelabuhan Ratu. Nah, diperhatikan ada orang yang lapor, saya melihat hilal. Bahkan Ibnu Umar sendiri ya, ikut Ibnu Umar itu. Dan zaman dulu itu tidak terbias, atau sekarang juga tidak terbias dengan cahaya asa di daerah jauh yang dari perkotaan. Kalau di Bandung mulai tinggali teh, tinggali ngaburinya naon PT iklan teh. Jadi terbias dengan cahaya. Lalu saya habarkan kepada Nabi SAW bahwa saya telah melihat hilal, dan ini jadi dalil bahwa hilal itu harus dilihat. Apabila dihisab bisa saja, tapi dibuktikan dengan lihat atau dengan pengalaman. Setelah diperhitungkan pengalaman, kalau tingginya misalnya 4 derajat, nah itu terlihat. Kalau di bawah 2 derajat tidak terlihat. Hanya saja dibuktikan, betul tidak terlihat. Tapi apabila kenyataannya ada yang melihat dan orang itu tahu apa yang disebut dengan hilal, tahu di mana lokasinya. Kan itu lokasi hilal bulan itu berubah-ubah sesuai dengan pergerakan bumi. Sekarang kan mataharinya sedikit, kaki duanya ini tanya udah mulai begitu, berarti bumi itu bergerak begitu tetap. Nah, posisi bulan dan matahari juga harus tahu kapan matahari terbenam, kapan bulan terbenam. Nah, sekarang dapat diketahui di mana lokasinya, berapa jaraknya antara bulan dan matahari itu. Hanya saja setiap bulan itu matahari, bumi, bulan itu sejajar. Setiap bulan itu sejajar, tapi sejajar teh dalam satu garis begitu. Apabila bertepatan dengan betul-betul sejajar, sehingga kan bulan di tengah ya, sehingga bulan di tengah dan terhalang bumi itu dari sinar matahari, maka itu gerhana matahari. Itu tanggal 1. Tanggal 1 gerhana matahari itu. Selalu tanggal akhir ya, tanggal 29 atau tanggal 30, tanggal 1. Tapi apabila tengah bulan, nah bulan purnama, tanggal 13, 14, 15, kemudian mataharinya ada di belakang bumi, sehingga bulan itu tidak menerima sinar matahari, itu terjadi gerhana bulan. Dan itu selalu tengah bulan. Selalu tengah bulan. Nah, untuk matahari itu sejajar, tapi sejajar teh satu garis begitu. Tapi ada kadanya gitu. Jadi pokoknya sejajar. Untuk bumi, bulan, matahari kan ini tidak sejajar. Nah, kalau gitu saja. Tapi ya teh kadang-kadang gitu. Nah, ya apabila terhalang itu gerhana. Karena itu apabila ada yang mengumumkan gerhana matahari pada tanggal 4 Hijriah, mungkin Pak. Harus akhir bulan atau awal bulan. Seperti kemarin gitu. Dan gerhana bulan selalu tengah bulan. Dan tahun 2023 ini ada gerhana bulannya.
teu. Akhir teh teu. Ternyata acan ditingali sadayana dina almanak teh. Namanya ditempelkeun wungkul. Set, aduh abdi aya ieu urang anu tingali. Mohon nya kedah dimanfaatkeun. Serut pahandapna pisan. Set pahandapna. Pahandapna teh ta eta. Ta eta kadieu sakadik. Nah, ieu pas dieu. Nah, aya teu. Sok ngaos lah. Ieu mah informasi we nya ada persiapan di urang. Bulan pada hari Ahad 29 Oktober 2023 dapat disaksikan di Amerika, Eropa, Afrika, Australia, dan Asia termasuk di seluruh wilayah Indonesia. Tanggal berapa? Tanggal 29 Oktober. Tingali 28 Oktober teh. Kaluhur. Set Oktober 23. Tanggal sabaraha hijriahna? Tanggal 9 Oktober. Hijriahna mah nu badag. Kan? 14 naon? Muharram, Safar, Rabiul Akhir. 14 Rabiul Akhir. Ima tes we nya. Tes itu artinya bahwa tengah bulan gerhana bulan itu tengah bulan 14 ya. Itu. Saya abdi bumi teu aya antum mah dua orang kasah kamu. Nah, sekarang cirian gitu. Tanggal 29 Oktober. Tapi jamnya nya tacan ditinggal jamna. Kan? Jam 2 sampai jam 3. Sampai sebelum subuh. Jam 3.52. Wah, ya kemungkinan kulem deui mah. Iya jam 4 ya, jam 4 kurang sedikit. Sedangkan waktu subuh itu jam 4:30. Itu. Jadi kalau awal bulan itu bulan sabit tipis ya. Kalau tengah bulan mencorong, kalau tengahnya tanggal 7, setengahnya lagi tanggal 21, kalau hilang di tanggal 29 masih belum terlihat tanggal 30. Nah, untuk menetapkan apakah tanggal 30 atau tanggal 1 harus ditoong di ru'yat. Tapi nu ngaru'yatnya harus orang biasa. Orang yang punya ilmu. Saya dulu di BHR Jawa Barat tapi seksi dalil, bukan seksi noong. Kade tete. Anu puntennya kacamata kana jaba kikituan mapahna teh ngareng-ngaruyat entong. Eta mah kudu yuswana teh usianya 55 tahun ke bawah masih segar dan masih titinggalianna teh nya. Ari kitu mah saha cenanya mani geulis satingali barang deket-deket sini ini geuningan ti kajauhan mah geulis. Mani kitu. Ti kajauhan mah geulis. Nah, kemudian saya telah melihatnya maka Rasulullah SAW saum dan menyuruh orang-orang untuk saum. Nah, ini melihatnya maghrib kan? Ya. Melihatnya beberapa saat setelah matahari terbenam, bulan belum terbenam. Kartos tuh. Jadi kan matahari dan bulan tuh ikut terbenam. Saya kemarin menyebutkan sejajar ya, matahari dan bulan itu. Jadi kalau terjadi gerhana matahari. Kemudian matahari kan lebih cepat daripada bulan. Ketika matahari terbenam terlihat tidak? Kalau tidak terlihat itu tanggal 30. Kalau terlihat itu tanggal 1 maghribnya. Karena itu kita tarawehnya setelah Isya malam, esoknya kita akan melaksanakan siam. Jadi perintahnya ini adalah pada waktu malam. Oh, terlihat, umumkan.
Nah, biasanya ada menteri penerangannya. Menteri penerangan teh Bilal. Kita lihat hadis nomor 674. An Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma anna Arabiyan jaa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala inni ra'aitul hilal faqala atashhadu an la ilaha illallah qala na'am qala atashhadu anna Muhammadar Rasulullah qala na'am qala fa'adin fin nasi ya Bilal ayyasumu godan rawahu khamsatu wa sahibnu Huzaimah wa Ibnu Hibban wa rajjahan Nasa'i irsalahu. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya ada seorang Arab desa, Arab deso. Yaitu Arab gunung, Arabiyun. Kalau Arabiyun itu Arab kota. Kalau Arabiyun itu Arab gunung. Jadi Arab gunung itu orang kampung. Tidak di Madinah. Jadi orang itu berada di gunung-gunung. Mata pencahariannya adalah mengembala kambing. Jadi dikarenakan di Arab Saudi itu batu ya di bawahnya, beda dengan di kita tanah. Di kita juga ada yang batu ya. Oh ya. Tapi batu nanti tengah hiji di urang mau apa. Jadi tetap saja si air itu ke bawah. Kalau di sana tidak. Ya, sekali di kampung batu. Atau batu kan batunya besar, kemudian batu itu kan tidak rata. Ada kalanya air itu diam di sana. Yang kerung. Dan tempat-tempat itu biasanya kalau di bawah itu diambil airnya. Itu dijaga jangan sampai kotor. Kalau ada tanah dan pasir dan tanahnya luas, itu namanya oase. Sehingga di sana ada tumbuhan. Ya, di tengah padang pasir itu oase. Oase itu namanya. Buk'ah bahasa Arabnya itu. Nah, orang-orang Arab ini berada di gunung-gunung yang airnya itu sedikit, tapi bisa kadang-kadang untuk mencari air itu digali saja begitu, sehingga orang ngegali sisi laut, nah, digali gitu itu herang gitu. Dan mereka punya kambing, jadi nanti kambingnya kalau mau ada keperluan dijual ke kota. Pada saat itu, pada zaman Nabi Muhammad, Islam itu sudah sampai ke sana. Tapi ada yang belum tersentuh dakwah Rasulullah. Ya, ada kalanya ketika mereka datang ke kota itu, bukan hanya ngajual domba wungkul. Orangnya sekarang ngajual domba, tarakur ban ngajual domba mah. Ngajual sapi. Jadi boga sapi boga domba teh keur jualin Idul Adha. Iya, sok saya tanya, Bapak kurban teu? Domba abdi mah loba. Nah, Bapak kurban teu? Ternyata apa? Jangankan kurban, salat ge juga di mana? Apaan sarena ngahiji dirinya? Iya ya. Banyak ya kalau di kampung-kampung mah ya gitu. Sebab kalau di kampung itu dagang domba bau, Pak. Saya juga pernah itu. Dekat padahal berapa meter tapi langsung. Karena itu di kebun-kebun gitu. Suka ke masjid juga henteu. Nah, orang Arab juga begitu. Ari ngompona di mana we? Anywhere. Anywhere. Ini padahal mah don't wear anywhere teteh. Tong di mana wae. Kita pernah itu. Itu bab menghilangkan najis. Ya, menghilangkan najis. Kita pernah itu ya. Cik coba tingali. Ya. Teh
bab air, aduh. Hadis nomor 14. 14-nya. Ya, dibuka we iman nostalgia we kapengapan hilap deui nya. Tapi sekurang-kurangnya kalau lupa, kita ingat peristiwanya begitu. Hadisnya tinggal dilihat aja. 14 saya. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala jaa a'rabiyun. Nya ieu a'rabiyun nu ieu mah a'rabiyan. Disebut a'rabiyan ada kata-kata anna kita lihat cirian dah 673 nya anna a'rabiyan aya anna jadi a'rabiyan upami di awal kata atau jaa a'rabiyun fabala fi taifatil masjid fajazarahun nasu fanahahum nabiyyu sallallahu alaihi wasallam falamma qada baulahu amaron nabi sallallahu alaihi wasallam bidanubin min ma'in fa uhriqa alaihi muttafaqun alaihi. Dari Anas radhiyallahu anhu ia berkata telah datang seorang Arab gunung datang ke masjid eta teh terus ngajual domba eta teh biasana mah ngajual domba eta naon cenanya anu gogorowokan adaan maksudna mah haloho gitu dia bertanya-tanya juga gitu ya bahaya ngompopan urang oge nya mun rek ngompo teh milarian masjid dintara mayar deh justru ka masjid teh meh mayar di jalan lah jalan ke Garut dia masjidnya di masjid Mahdiin itu teh pami ngompo di masjid mah teu mayar tapi kalau betul lah kali itu ke komplek masjid nu palih dia mah mayarnya eta ke nu kafir saya pernah itu pakai peci gitu Pak cenah mending dilebet Pak nyata era teu salat teh penting wios da bapak mah cenah tukang salat tah ka ditu gitu di dieu we cenah teu mayar cenah atuh ada ya pan izin ka ditu teh cari masjid cenah buat apa cenah belum waktunya salat saya mau buang air nah di sini oke gitu aya daliana itu teh we eta teh kencing di satu penjuru masjid di juru teteta maka para sahabat nyarek gitu. Nah, kata Rasulullah antep kemudian setelah selesai bawa cai nu sejen bawa cai banyurkeun kadinya nah itu cara menghilangkan najis nah di sini ada biasa teh beureunya pandi urang ya aya orang kota tapi siga Arab gunung gimana we gitu kade tanya na tangga ka itu wah tingali ruak lieu ka tukang kaki ka kanannya gitu terus tidak sasaha cenah kitu barang geus we ditingali di dieu teh kahareup teh ditingali panen nu di Baledog di mana we di kebon batur malihan kapuger anu dipacok orai wah itu kita lanjutkan tentang a'rabiyan nah kitu tah a'rabiyan teh datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tadi juga kan ke masjid teh rek asup Islam eta teh rek asup Islam dan mun teu asup Islam mah dia kencing di mana saja kemudian pergi penasaran cenah aya naon atuh teh anu kumpul-kumpul tepan ini orang-orangnya kan ramai para sahabat kalau di sini langsung datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam katanya saya telah melihat hilal saya lihat hilal. Sabda Rasulullah SAW, apakah engkau meyakini ya? Nah, kalau mengaku itu boleh saja diartikan mengaku syahadat, menyaksikan atau bersaksi, ya. Tapi lebih enak meyakini. Apakah engkau meyakini bahwa tidak ada Tuhan
yang sebenarnya melainkan Allah? Syahadat eta teh. Ya jawab ya. Sabdanya lagi, apakah engkau meyakini bahwa Muhammad itu pesuruh Allah? Ya jawab ya. Sabdanya. Maka umumkan kepada manusia ya Bilal supaya mereka saum besok. Kalau Ibnu Umar mah tadi ditanya begitu, sebab Ibnu Umar mah Arab kota dan seorang sahabat, murid Rasul. Jadi istilah yakin. Kalau ini Islam itu. Dan ini juga harus menjadi dalil bahwa yang melihat itu harus orang Islam. Sebab kalau orang kafir mungkin oke nipu itu tanya, dan orang yang ahli. Kalau orang Arab tahu, orang Arab mah tahu hilal begitu. Orang mah teu apa nya ge orang kota. Hilal teh nukumah sebab setiap hari melihat, dan itu melihat tanggal. Kan urang mah ningali kalender tanggal sabaraha gitu. Kalau orang Arab itu kalendernya itu adalah melihat bulan. Ini juga jadi dalil bahwa orang yang melihat sekalipun orang Islam harus disumpah. Harus disumpah, kan ada sumpah. Dan dilihat latar belakangnya. Apakah benar orang-orang ini mengetahui tentang hilal atau tidak. Kalau tidak, nanti harus ada saksi yang lain. Di sini hanya satu orang. Satu orang. Dan pada hadis yang pertama banyak orangnya. Tapi yang lapor adalah Ibnu Umar. Dan dalam hal ini juga kalau kita melihat hilal dan yakin melihat hilal harus lapor kepada pemimpin. Ulah kieu wah isukan mah dibejaan cenah batur mah. Mah tek wae nya anjeunna beunang saumna sorangan. Ini melihatnya tanggal berapa ini? Dan tanggal 29. Udah tanggal 30 mah sudah pasti ya. Kalau tanggal 29 tidak terlihat berarti besoknya tanggal 30. Kalau datangnya tanggal 30 ya kenaun atunya udah pasti tas 30 mah angka hiji. Beda lagi dengan Samsiah. Samsiah kan ada tanggal 31. Ya. Kalau ini 29 hari lebih 12 jam lebih eta teh. Dikarenakan bertumpuk begitu jadi ditambahkan jadi 30. Setelah 30 pasti tanggal 1. Berarti ini melihatnya tanggal 29. Sebab orang-orang mau saum itu besok atau lusa. Rasul biasanya menunggu informasi. Ya Rasul sendiri tidak ru'yat, menunggu informasi. Kalau tidak ada informasi atau menunggu orang, tidak ada orang yang datang. Nah, ditetapkan itu tanggal 30 besoknya. Kalau ada orang yang datang itu harus tetapkan tanggal 1 itu besok. Jadi bulan itu bulan Sya'ban 30. Demikian juga untuk tiap bulan. Karena itu ada yang usul. Nah cenah ribut teh ru'yat teh tanggal untuk Ramadan aja yang Syawal. Padahal ada untuk Dzulhijjah. Ada yang protes lagi. Atuh Rabiul Awal cenah meh tepat cenah mengayakan uludan teh tanggal 12. Ya da teh kudu tanggal 12 nya. Eta nu Agustusan nepi ka nu September teh. Ya September. Ini saya teringat surat An-Nur ya di sini. Barangkali surat An-Nur itu surat ke-23. 24 ya. 24 ayat-ayat terakhir udah 64 ayat ya mah. Ini ada yang tersirat harus lapor. Oh iya ayat 62
Coba ayat 62-nya dilihat. Yang disebut orang mukmin hanyalah orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya Muhammad. Dan apabila mereka berada bersama-sama dengan dia Muhammad dalam suatu urusan bersama, mereka tidak meninggalkan Rasulullah sebelum meminta izin kepadanya. Sesungguhnya orang-orang yang meminta izin kepadamu Muhammad, mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Maka apabila mereka meminta izin kepadamu karena suatu keperluan, berilah izin kepada siapa yang engkau kehendaki di antara mereka, dan mohonkanlah ampunan untuk mereka kepada Allah. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Jadi maksudnya kudu lapor gitu. Wah, kerja bakti gitu tanya. Anas pamimpin teh we ke sasabu di masjid orang keluar teh. Aduh. Kudu lapor ka koyemu masjid ka ketua jamaah. Mau bekerja juga lapor gitu. Ulah datang ke sini beberes di payun gitu lapor. Waktu dibagi nasi bungkus teu kabagean. Nya gitu. Kudu lapor. Sebab apabila gitu kan minta izin ya. Nah, minta izin itu lapor. Kemudian apabila dibagi tidak ada orangnya dan ngaliwas manten, itu sebetulnya tidak sopan itu. Tidak sopan. Kecuali memang upami ceramahna lami teuing. Yo ceramahna lami lewas menang eta mah. Tanya ceramahna atuh dah sajam ge henteu. Jug leos itu tidak boleh. Harus minta izin. Ini kaitan dengan apa kepada pemimpin ya. Pemimpin itu lapor. Ini juga harus lapor. Nah, karena itu nungumkeun mah Menteri Agama. Duka apaleun ru'yat duka henteu. Pokoknya mah lapor saja ya. Jadi kita menunggunya itu menunggu sidang isbat. Padahal tidak tenong eta mah, tapi yang mengumumkan harus pemerintah. Walaupun bukan pemerintah Islam tapi menteri agamanya. Dan itu kan orang-orangnya disumpah dulu gitu. Sumpah dulu dan dilihat, wah ieu jelema teh jag-jag katingali teu teu ngao kacamata. Cuman Rasul teh berarti ieu cenah tinggal ditaros Islam henteu. Oh iya, satu lagi aya anu kaitannya dengan ini surat 49 ayat 6. ayat 6 dan ayat 7. Ya, coba diawas. Ayat 6 49 Hujurat. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan sesuatu kaum karena kebodohan, kecerobohan, yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu. Dan ketahuilah bahwa di tengah-tengah kamu ada Rasulullah. Kalau dia menuruti kemauan kamu dalam banyak hal, pasti kamu akan mendapatkan kesusahan. Tetapi Allah menjadikan kamu cinta kepada keimanan dan menjadikan iman itu indah dalam hatimu, serta menjadikan kamu benci kepada kekafiran, kefasikan, dan kedurhakaan. Mereka itulah orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus. Iya. Jadi di sini apabila ada berita ya, berita harus sampaikan kepada pemimpin. Dalam hal ini adalah Rasulullah SAW. Apalagi yang membawa berita itu adalah seorang yang fasik. Yang fasik. Sebab ada kita berita hoax gitu. Berita hoax. Nah, kadang-kadang kita menerima berita langsung saja benci ke orang itu ya. Nah, tidak boleh. Jadi harus didiskusikan dulu. Betul tidak? Asup ke masjid jam 10. Kemudian wah sigana rek mau kenceleng cenah teh mah. Oh gitu. Nah, belum tentu ya.
Belum tentu. Jadi harus dilaporkan ke ketua jamaah. Ieu mah istilahna tidak boleh main hakim sendiri. Tapi eta mah aya anu maok cenah di masjid tenggelan ku sararea datang we keamanan. Teu urang tidak boleh main hakim sendiri. Henteu cenah sararea cenah beli mah. Yang tidak boleh itu main hakim sendiri cenah. Da kas katingali atuh da diserahkeun ka ditu mah ditenggelan. Tapi biasanya polisi teh kewe datangna teh. Tos ditenggelan karek datang. Sabalampun kadinya heula mah ditenggelan. Jadi pokoknya harus lapor dalam urusan-urusan yang besar. Tapi jangan segala dilaporkan, nanti kesusahan gitu kan ya. Ya di sini laporkan. Datang ke Rasulullah, kunaon cenah aya naon pun bojo punung. Teangan. Tapi ada juga yang lapor pun lanceuk cenah nyebutkeun abdi teh geus kolot mah ngagauli abdi deui cenah. Eta mah ada gitu. Sebab kaitannya asalna tidak jadi masalah. Tapi ayeuna teh cenah pun lanceuk teh hahehe deui cenah gitu. Kumaha kenging teu? Nya kata Rasulullah ini belum ada perintah, belum ada ketentuannya, sehingga Allah menurunkan Quran surah Al-Mujadalah. Ya, Mujadalah. Nah, itu mah ari kitu mah ini we. Kemudian berjanji tidak akan menggauli ya sudah. Tapi geus janji tah. Wah, cenah saumur hirup efek teh 3 poe datang deui. Itu kaitannya dengan hukum. Kita lanjutkan ke hadis nomor 675. An Hafsata ummul mukminin radhiyallahu anha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man lam yubayyit siyama qabla fajri fala siyama lahu rawahu Hamzah wa mala Tirmidzi wa Nasa'i ila tarjihi waqfihi wa sahahu marfu'an Ibnu Huzaimah wa Ibnu Hibban. Dari Hafsah ummul mukminin, putra siapa ini? Umar bin Khattab. Bahwasanya Nabi SAW telah bersabda. Dari Hafsah terkenal dengan apanya ya? Terkenal dengan saum sunatnya Hafsah itu. Jadi istri Nabi yang terkenal dengan saum sunatnya Hafsah. Karena itu kaitannya perhatiannya kepada saum. Barang siapa yang tidak menetapkan atau tidak berniat saum sebelum fajar, sebelum subuh, maka dia tidak saum. Ini untuk saum yang wajib. Saum yang wajib. Tapi ada yang menyatakan hadis ini adalah, coba ya dia, diriwayatkan oleh 5 tetapi Tirmidzi dan An-Nasa'i condong kepada mentarjihkan kemauqufannya. Mauquf itu ini adalah dari Hafsah mauquf itu. Tetapi disahkan dia sebagai marfu oleh Ibnu Huzaimah dan Ibnu Hibban. Kalau marfu itu sampai kepada Rasulullah. Kalau tidak sampai kepada Rasulullah itu adalah fatwa sahabat. Jadi ada perbedaan pendapat. Kata Ibnu Huzaimah dan Ibnu Hibban ini dari Rasul, tapi Imam Tirmidzi dan An-Nasa'i ini adalah dari Hafsah. Jadi niatnya itu harus sebelum fajar. Kita mah sudah berniat sejak tarawehna oge. Dan niat itu tidak perlu dilafalkan. Sebab ada kalanya orang berbicara beda dengan hatinya. Ya. Kalau kata-katanya beda dengan hati itu namanya penipuan. Abdi teh bade wangsul ka Tasik teu gaduh ongkos, nyerahkeun orang Tasik. Padahal bukan orang Tasik. Lain rek minta ongkos teh, minta duit eta mah. Api-api ngica eta teh ngicana teh sinyang kebatnya na Aisyah, na kurang mah dipeser atuh. Nyekeun eta mah ieu ongkosna gitu. Nah jero hatena teh
Sing mere. Karena itu niat itu bukan di lafaz, dalam hati. Kalau ada orang yang meminjam uang dengan niat mau bayar, dia pencuri. Orang yang nikah mau dibayar cenah maharna. Kada ibu-ibu ditagih lah beri itu kabar. Itu sama dengan zina, mau dibayar cenah. Itu tergantung kepada niat. Jadi niatnya itu kita sudah punya niat. Dengan makan sahur juga kita sudah punya niat. Masih hadis 675, ini bagian A-nya. Walidaraqutni la siyama liman lam yafridhu minal layl. Tidak sah saum bagi orang yang tidak menentukannya dari malam. Jadi yang sebut malam itu sebelum fajar. Hadis nomor 676, An Aisyah radhiyallahu anha qalat dakhala alayya Nabi sallallahu alaihi wasallam data yaumin faqala ha indakum syai'un qulna la qala fa inni idan shaimun thumma atana yauman akhar faqulna uhdiya lana haisun faqala arini walaqad asbahtu shaiman fa akala rawahu Muslim. Ini hadisnya sahih. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, pada suatu hari Nabi SAW datang ke rumah saya. Jadi memang bagian di Aisyah. Lalu beliau bertanya, ayah naon ya? Mamun, cenah gitu. Ya. Ada makanan gitu, sudah tahu gitu. Kata Aisyah, tidak ada. Untuk kieu cek Aisyah teh sugan dirinya mere balanya henteu cenah gitu. Tapi pada Aisyahnya gitu. Ari itu mere balanya mah tong hayang nanaon itu. 1000 ge teu cukup kacida piraku. Naon teh? Kacida heula piraku heula. Tapi Aisyah mah teh kitu. Aisyah tidak ada katanya. Teu aya cenah. Ya bilih we aya bala-balanya aya naon deui? Itu enjing-enjing teh. Maka sabdanya sesungguhnya aku kalau begitu mau saum saja. Jadi Rasulullah SAW meniatkan saum itu setelah subuh. Ini untuk saum sunnah. Kalau saum wajib Ramadan itu harus dari awal, dari malam. Kemudian beliau juga suatu saat datang lagi seperti itu. Ada sesuatu katanya. Kata Aisyah, ada orang hadiahkan kepada kita hais. Hais teh semacam adonan sehingga bubur. Di bawah ada tuh. Makanan dibikin dari kurma, samin, dan susu kambing dihijikeun. Ya kurma nu dihijikeun teh nya. Gitu. Ada kalanya sikina teh dipicin heula. Atau kalaupun mau diganti dengan kacang amun, nah gitu. Itu hais bubur teh bubur korma. Sabdanya cik ningali gitu. Cik ningali heula gitu. Ulah waka moal nya sok bade ari pek teh moal tong kitu ningali heula teh. Sesungguhnya aku tadi pagi saum, tapi ya makan. Tentang saum Ramadan, wajib seseorang menetapkan hati berniat pada waktu malam bahwa ia hendak saum pada esoknya. Adapun saum sunat sebagaimana tersebut pada hadis 676, boleh seorang berniat pagi-pagi sebelum makan atau minum. Niat saum Senin, hari pek teh Senin teh tanggal beureum dimanfaatkan orang untuk hajat. Kemudian bapak-bapak datang ke sana jam 11. Kabita tah. Boleh buka. Tapi kira-kira jam 3 mentong. Lebar aja gitu. Lebar jam 3. Jadi niatnya itu boleh siang. Tapi entong sarapan heula. Korek niat gitu.
Dan ini juga biasanya begini ya. Rasul itu kan tidak punya pekerjaan. Dulu itu pekerjaannya mengembala kambing, kemudian berdagang. Berdagang itu sukses. Sampai itu mahar kepada Khadijah itu dengan unta. Untanya juga bukan satu. Unta itu kira-kira 35 juta mun ayeuna mah. Itu Rasul, kaya itu Rasul. Hartanya habis digunakan untuk berdakwah. Nah, kemudian apalagi pindah ke Madinah atau hijrah, beliau tidak bisnis lagi sebab mengurus umat. Tamu cenah eta taroskeun kayak cenanya nuju dagang mie heula muraku gitu. Ada Pak di Sikalong. Ya Ustaz cenah jadi ada jamaah laporan sama saya. Saya dulu kan pejabat di Jawa Barat, pejabat Persis. Dia lapor, Ustaz cenah itu kita murid cenah jam 2 can diajar keneh we ka mana Ustazna? Duaan Ustazna nu hiji ngarit, nu hiji poe pasar ayeuna teh Ustaz, icalan mie heula. Tah nya laporan we ceu abdi teh dina khutbah doraka urang dieu. Nepi ka Ustaz kudu ngarit. Ustaz kudu dagang mie. Doraka teh urang dieu. Di mana sedekah jariahnya? Ari budak hayang soleh. Oh, Pak. Ari budak kudu soleh. Ari Ustaz teh diurus. Makanya Ustaz teh ini termasuk kapungkur teh yang berjihad di jalan Allah. Nah Rasul juga begitu, tapi Rasul mah kan di dalam Al-Baqarahnya tidak minta-minta gitu. Biasanya ada yang menghadiahkan pagi-pagi itu. Ini bagian di mana Rasul teh di Aisyah atau tidak ke Aisyah juga kan isinya ada 9. Yang ada itu diberi hadiah. Karena itu di sini Rasulullah SAW bertanya, ayat tuangan tuh sugan anu ngirim bala-bala teu aya cenah gitu bade saum we cenah kitu aya cenah ngirim hais itu makanan yang hebat bubur korma pan urang mah bubur ayam tapi hakikatna bubur nasi di hayaman beda lagi dengan Sukabumi betul-betul eta bubur ayam eta mah apa di sanguan di buburan di urang mah bubur ayam bubur ayam, bubur nasi di hayaman. Itulah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bertambah ilmu dan mudah-mudahan kita dapat mengamalkan ilmu itu. Barakallahu lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.